Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja IAIN Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoili. Saya mahasiswa dalam angkatan ketiga di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI 2 Cibinong. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dan bermunajat pada Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan dipimpin maju ke depan. Mangga, silakan. Silakan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk ke kelasnya? Anggita, Nadia, dan Idalika, Pak. Ya, 3 orang. Berarti Anggita keterangannya Sakit. sakit. Anggita sakit. Terus apa lagi tadi? Nadia sakit. Nadia sakit lagi. Terus Idalika izin. Idalika izin. Baik anak sekalian, silahkan sebelah kiri kanannya dilihat terlebih dahulu. Apakah ada sampahnya? Ada, kalau ada diambil. Ada. Ya, bagus. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Anak sekalian, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Pak. Ya. Tentang itu dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya, dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Ya. Terus satu lagi ada? Ya Pak. Ya. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Ya, bagus. Tepuk tangannya semuanya. Nah, anak sekalian, silahkan fokus ke depan. Coba perhatikan.
sekarang Bapak mau bertanya tentang yaitu malaikat. Sudah tahu malaikat itu siapa? Sudah tahu? Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Kalau setan terbuat dari apa? Api. Nah, siapa yang tahu tugas yaitu malaikat Raqib dan Atid? Ayo si Pak, Raqib dan Atid tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Ya, bagus. Siapa yang tahu tugas malaikat Israel? Ya. Mencabut nyawa. Ya, bagus. Siapa yang tahu tugasnya malaikat yang memberi wahyu? Malaikat siapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Malaikat Jibril. Ya, plus semuanya. Coba perhatikan ke depan. Materi kali ini yaitu malaikat selalu bersamaku. Siapa? Kembali ke diri masing-masing. Ya, malaikat selalu bersamaku, sama kalian. Nah, kompetensi dasarnya nanti kalian belajar yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, IPK-nya yaitu mengimani keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya memahami makna beriman kepada malaikat, menyelesaikan masalah terkait materi malaikat selalu bersamaku. Yang terakhir, mempresentasikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna beriman kepada malaikat dengan tepat. Yang kedua yaitu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah SWT secara tepat. Menyelesaikan permasalahan atau mempresentasikan yang berkaitan dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum kegiatan inti dimulai, yuk kita sama-sama membiasakan diri untuk selalu tadarus. Nah, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bisa dipahami? Ya, silakan. 1, 2, 3. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, bagus. Siapa di antara kalian semuanya yang mau mencoba untuk membaca? Ayo coba Tia baca, kencang suaranya. A'udzu billahi
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ya, bagus. Ya, sadaqallahul azim. Baik. Baik, anakku sekalian. Nah, sekarang kita nanti belajarnya menggunakan pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning. Seperti apa alur pembelajarannya? Perhatikan. Tahap pertama yaitu orientasi masalah. Nanti habis ini kalian nanti dikasih video pembelajaran yang harus kalian amati. Nah, nih mencermati, mengamati masalah yang ada di dalam video pembelajaran. Terus yang ketiga, penyelidikan kelompok. Nanti kalian yaitu membuat kelompok. Udah ada kan kemarin ya 3 kelompok. Berikutnya yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Yang terakhir, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketika kalian sudah selesai diskusi, maka kalian maju ke depan untuk presentasi. Bisa dipahami? Baik. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita selama 24 jam? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Hal inilah yang disebut Ar-Raqib. Penjelasan itu terdapat dalam Al-Quran. Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang Maha mengawasi mereka, dan engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Maidah ayat 117. Ada banyak kemaknaan mengenai kata Ar-Raqib ini. Dalam kitab Taisirul Karimur Rahman, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahwa Ar-Raqib adalah zat yang Maha memperhatikan dan Maha mengawasi semua hambanya di saat mereka beraktivitas ataupun di saat diam. Kemudian mengetahui yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan, serta mengawasi semua keadaan hamba-hambanya. Pendapat lain dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, beliau memberikan pendapat bahwa Ar-Raqib merupakan zat yang Maha mengawasi semua urusan makhluknya, Maha mengetahui kesudahannya, dan Maha mengatur semua urusan tersebut dengan sesempurna-sempurna aturan dan sebaik-baik ketentuan. Mengenai penjelasan Ar-Raqib ini, dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna dijelaskan dengan rinci maknanya. Ar-Raqib adalah zat yang Maha memperhatikan atau Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam dada atau hati manusia, yang Maha mengawasi sesuatu yang diusahakan setiap diri manusia, yang Maha memelihara semua makhluk dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna-sempurna penataan, yang Maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya yang tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, yang Maha mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, yang Maha mengawasi atau memperhatikan semua makhluk dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengawasi hambanya tentu memiliki cara dalam melakukan pengawasan kepada manusia. Lalu, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha melihat dan Maha mendengar. Dia tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia dan makhluk lainnya. Hal ini telah diabadikan dalam firman-Nya. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alat pengawas atau CCTV di bumi. Siapakah itu? Yang pertama, ada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk mengawasi hamba-hambanya di dunia. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Quran Surah Kahf ayat 17.
Tugas keduanya adalah mengumpulkan catatan mengenai hal baik dan hal buruk yang kita lakukan. Kelak, catatan itu akan berbentuk sebuah buku. Di akhirat nanti, catatan-catatan itu akan diperlihatkan. Catatan itu kemudian dibukukan dan diserahkan pada kita di hari akhir nanti. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Selain malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal lain yang ternyata juga menjadi tim pengawas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah anggota badan juga akan bersaksi di akhirat kelak? Kemudian, bentuk CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia adalah diri kita sendiri. Lebih tepatnya, anggota badan kita akan bersaksi di kemudian hari. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Setelah kalian mengupload video, apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan ar-raqib? Baik, apa yang dimaksud dengan ar-raqib? Ar-raqib itu yaitu nama-nama Allah atau disebut dengan Asmaul Husna. Yang artinya apa? Yang artinya yang maha mengawasi atau maha melihat. Ada lagi? Baik anak-anak sekalian, saatnya yaitu kalian membuat kelompok. Kelompoknya sudah ada, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok. Maka dari itu Bapak membagikan LKPD. Silahkan membuat kelompok. Silahkan nanti diskusi ya. Referensinya boleh yaitu memakai buku paket agama. Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Ya. Baik anak-anak sekalian, waktu diskusinya sudah habis. Silakan semua kelompok bersiap-siap. Untuk presentasi pertama, silakan kelompok 1. Kita beri aplausnya dulu. Silakan. Perhatikan kelompok yang lainnya, kelompok 2 dan 3. Ketika nanti selesai presentasi, silahkan kalian nanti memberikan sebuah tanggapan atau pertanyaan.
syukur-syukur kalian yaitu bisa menyanggahnya. Satu kelompok 2 pertanyaan, kelompok 2 2 pertanyaan, kelompok 3 2 pertanyaan. Bisa dipahami? Ya, mangga silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan menjawab berkaitan tentang video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Bagaimana Allah mengawasi manusia di bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pengawasan secara langsung. Hal ini tercantum dalam potongan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 17 yang akan dibacakan oleh saudari Tia. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Yang artinya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Mengatakannya yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku yang menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Yang kedua, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang mengawasi manusia di dunia? Yaitu malaikat, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yang artinya, ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Tafsir, ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatan manusia, yang satu duduk di sebelah kanan, yaitu malaikat yang mencatat kebaikan, dan lain di sebelah kiri, yaitu malaikat yang mencatat kejahatan. Allah menerangkan bahwa walaupun ia mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya, namun ia memerintahkan 2 malaikat untuk mencatat segala ucapan dan perbuatan hamba-hambanya, padahal ia sendiri lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Malaikat itu ada di sebelah kanan mencatat kebaikan dan satu lagi di sebelah kiri mencatat kejahatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan yang ingin disampaikan oleh kelompok lain? Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, jika tadi saya cermati, berarti selain Allah dan malaikat, apakah ada yang mengawasi manusia di dunia ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan manusia tidak? Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menetapkan perilaku kita meneladani dari sifat ar-raqibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Jika tadi saya cermati, berarti selain Allah dan malaikat, apakah ada yang mengawasi manusia di dunia? Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 65 yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan katakanlah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Allah akan mengunci mulut kita, lalu sebagai gantinya bagian tubuh yang lainlah yang akan berbicara. Lantas bagian tubuh yang mana saja yang besok akan bersaksi
akan segala perbuatan kita di dunia. Berikut kami akan mengkaji tentang anggota tubuh yang akan berbicara di akhirat nanti. Yang pertama adalah kedua kaki yang akan dijabarkan oleh Meli. Kaki merupakan salah satu bagian tubuh yang kelak akan menjadi musuh bagi kita. Karena dengan kaki inilah kita berjalan dan dengan kaki ini pula kita mencapai suatu tempat. Tidak ada manusia yang tidak terekam setiap tempat-tempat yang dikunjunginya dan untuk bertemu siapa kaki itu mengantar. Kaki kita tidak akan berbohong saat kelak Allah bertanya kemana kita pergi dan untuk urusan apa kita pergi ke sana. Jika kita sering menggunakan kaki kita untuk mengunjungi tempat-tempat maksiat, maka setiap dosa yang kita lakukan akan diklarifikasi oleh kedua kaki kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anggota tubuh manusia yang pertama kali berbicara pada waktu mulut dikunci adalah paha kaki kirinya. Bisa dipahami bahwa setiap bagian dari kaki akan menjadi saksi dari setiap bagian yang lain. Baik, anggota tubuh selanjutnya yaitu kedua tangan yang akan dijabarkan oleh Yuli. Kita bisa menyimpulkan secara masuk akal bahwa setiap dosa perbuatan atau fisik kebanyakan akan melibatkan tangan. Bahkan Allah menyinggung perbuatan Abu Lahab dengan tabbat lada abi lahabil watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Baik, yang ketiga anggota tubuh selanjutnya yaitu yang akan bersaksi yaitu kedua mata dan telinga yang akan dijabarkan oleh saudari Siti Nuridi. Mata juga bersaksi atas apa saja yang kita lihat. Apakah kita menghabiskan waktu di dunia untuk melihat sesuatu hal yang buruk atau sesuatu yang baik dan bermanfaat? Telinga juga sama, karena kedua indera ini merupakan indera yang terus bekerja saat kita terbangun dan dalam prosesnya berfungsi sebagai video dan audio visual yang akan masuk ke setiap otak manusia. Maka datangnya zina pun bisa dianggap secara jelas berasal dari kedua bagian tubuh ini. Baik, anggota tubuh selanjutnya yang terakhir yaitu kulit, lidah, dan setiap bagian tubuh yang lain. Anggota tubuh yang akan berbicara di akhirat berikutnya adalah anggota tubuh lainnya. Tidak akan pernah ada yang bisa membohongi Allah dan tidak akan ada pula yang bisa lolos dari penghakimannya. Setiap jengkal dan setiap titik yang terjadi pada manusia tidak akan berbohong kepada Allah saat ditanyai. Pembahasan pada pertanyaan nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya pertanyaan pada nomor 2. Sebagian kita memiliki anggapan bahwa jumlah malaikat ini hanya 10 atau tidak lebih dari 10 saja. Apakah ini anggapan yang benar? Jawabannya adalah ya, benar. Jumlah malaikat itu tidak terhitung. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan manusia tidak? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan dijabarkan oleh Tia. Mulyana Abdullah dalam karyanya meneladani sifat-sifat malaikat Allah sebagai bentuk mengimani adanya malaikat, menjelaskan ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tampak dari pelaksanaan setiap perintahnya, sebagaimana yang tercermin dalam ayat dalam Al-Quran yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai dengan 20. Ketaatan para malaikat merupakan bagian dari fitrahnya sebagai seorang malaikat. Para malaikat ditanamkan sifat yang mustahil baginya mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebesar biji sawi.
Hal inilah yang membuat malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan bagi pertanyaan nomor 3 sudah dijelaskan. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu setelah kami mengamati video pembelajaran tersebut, ada yang namanya ar-raqib. Kalau tidak salah, itu salah satu sifat Asmaul Husna. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan perilaku kita meneladani dari sifat ar-raqibnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tersebut akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Yuli. Ar-Raqib artinya Allah Maha Mengawasi. Nama ini merupakan salah satu nama paling agung milik Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita atau cara meneladaninya sebagai berikut. Senantiasa berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri agar selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, senantiasa konsisten melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua perbuatan maksiat. Demikianlah penjelasan yang sudah kami jelaskan dan kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah penjelasan yang sudah kami jelaskan sudah cukup jelas dan dapat dipahami? Apakah ada sanggahan dari penyampaian yang telah kami sampaikan? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelompok 1 sudah presentasi. Yuk kita kasih aplausan lagi. Nah, untuk kelompok 2 dan 3 nanti minggu depan. Nah, anakku sekalian, Bapak akan meluruskan jawaban kalian. Lalu ada permasalahan apakah selain Allah dan malaikat ada yang mengawasi manusia di dunia? Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kuntum taksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi nanti semua anggota badan akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Allah akan mengunci mulut kita, lalu sebagai gantinya bagian tubuh yang lainlah yang akan berbicara. Lantas bagian tubuh yang mana saja yang besok akan bersaksi atas segala perbuatan kita di dunia. Nah, terus ada permasalahan lagi. Nah, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia tidak? Kadang manusia itu kadang ada baik, ada juga yang buruk. Nah, karena ketaatan para malaikat merupakan bagian dari fitrahnya sebagai seorang malaikat, para malaikat ditanamkan sifat yang mustahil baginya mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebesar biji sawi, hal inilah yang membuat malaikat selalu taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh malaikat dia suruh sujud terus sampai hari akhir. Ketika Allah menyuruh yaitu bertasbih, selalu bertasbih. Nah, seperti itu. Nah, coba perhatikan aku sekalian, ya. Biar kita semangat, kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat yel-yel SMK PGRI 2 Cibinong? Masih. Silakan Meli, yelnya. SMK PGRI 2 Cibinong. Bisa. Prestasi. Baik anak sekalian, coba perhatikan. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pengerjaan diskusi dan LKPD? Siapa yang bisa mau jawab?
Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, yang bisa saya simpulkan dari pengerjaan diskusi dan LKPD yaitu adalah tentang mengimani adanya Allah dan malaikat. Allah memerintahkan malaikat selalu mengawasi manusia di dunia sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Infitor ayat 9-12. Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, ampusnya mana? Nah, baik ampus sekalian, Bapak sudah mengirim ya link yang ada di Google Classroom ya. Nanti silakan dibuka di grup kelas kalian. Sekarang HP-nya dikeluarkan untuk mengerjakan soal. Sudah ketemu? Baik anak sekalian, waktu mengerjakan sudah habis. Kita perhatikan untuk selanjutnya yaitu apa saja poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan, Meli. Yang pertama itu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengawasi manusia. Yang kedua, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jumlah malaikat yang 10 itu wajib kita imani dan hafalkan. Dan yang keempat, cara menerapkan perilaku kita atau meneladani dari sifat ar-Raqibnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan mana? Ya. Nah, sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya. Menyelesaikan masalah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Terus, apakah kamu sudah menguasai materi pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Berikutnya, jika sudah, hal-hal apa yang akan kamu lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Ya, silakan. Lebihnya wajib dalam belajar dan lebih teliti dalam mencari referensi, permasalahan, dan materi. Ya, bagus. Nah, berikutnya, upaya apa yang akan kamu lakukan agar kamu menguasai materi pembelajaran hari ini? Ya, coba enggak? Yang pertama, mencoba mengikuti pembelajaran sesuai dengan arahan dari guru atas materi yang diberikan. Ya. Memperbanyak bacaan bukunya. Ya, bagus. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Baik, anak sekalian, untuk tugas di rumah, kerjakan tugas terstruktur yang sudah dikirim di Google Classroom. Oke. Terus, untuk materi pertemuan berikutnya, nanti kita akan belajar menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Baik, anak sekalian, Bapak akan memberikan sebuah kata-kata bijak. Ini sering disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andi Hermawan, MPD. Sebagaimana beliau sering mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Baik, sebelum kita tutup, silakan yaitu dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Benar.